lanjut ya. Jadi hari ini mengenai kita remote ya, remote SSH. Di sini yang pertama kita harus masuk dulu ke dalam root. Ini kita masuk dulu ke dalam root. Ini udah root. Kemudian kita cek IP-nya. Kalau belum terkoneksi ke internet, jadi kita harus rubah dulu tadi. Ini kita harus, kalau sekarang kita sudah connect ke internet. Saya dapat internetnya itu dari wireless. Jadi di sini bridge adapter, attach-nya, kemudian di sini saya pilih yang wireless. Kalau teman-teman semua tadi menggunakan menggunakan LAN, berarti di sininya dari LAN. Kalau misalkan dapat internetnya dari hotspot handphone yang terkoneksi ke USB, berarti USB apa tadi, Samsung atau Xiaomi dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah dipastikan di sininya ini adalah DHCP ya. Di sininya IFS NP0S3 inet DHCP. Pastikan ini aktif, depannya tidak ada tanda pagernya. Kalau ini statik, ini untuk konfigurasi IP address secara statik. Makanya ini saya matikan atau diberikan komen tanda pagar untuk biar script ini dia tidak aktif. Nah, di sini kita menggunakan DHCP, Ctrl X, Y, kemudian Enter untuk menyimpan, kemudian kita restart /etc/init.d init.d networking restart. Kita tunggu beberapa saat sampai dia oke. Kemudian kita cek IP address-nya. Nah, sini saya sudah mendapatkan IP 192.168.43.58. Kita tes koneksi ke internet. Misalkan kita tes ke google.com, hasilnya adalah reply. Berarti ini kita sudah terkoneksi ke internet. Syaratnya adalah ketika tadi kita mau install atau mau ngupdate Ubuntu, ya kita harus terkoneksi ke internet terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ke internet. Lakukan update, kita sudah masuk ke root. Kemudian kita lakukan update package terlebih dahulu. apt-get update. Kita update dulu Ubuntu servernya. Kalau tadi error sebelumnya karena belum terkoneksi ke internet. Jadi kita kenapa? Ctrl C. Nah, setelah update-nya sudah selesai, baru kita install SSH-nya. apt-get install OpenSSH strip server. apt-get install OpenSSH strip server. Yes. Kita tunggu beberapa saat proses instalasinya. Nanti setelah selesai instalasi kita bisa melakukan remote tadi. Yang sebelumnya kan tadi sudah saya lihatkan mengenai remote desktop tadi ya. Remote desktop itu ada remote desktop RDP, kemudian ada remote desktop dengan fasilitas pihak ketiga dengan install TeamViewer atau install AnyDesk dan lain sebagainya. Nah, ini sudah selesai. Untuk mengecek apakah sudah terinstall atau belum, tadi di sini sudah ada juga dpkg -l spasi OpenSSH strip server. dpkg -l
kemudian apa? Open SSH strip server. Nah, ini sudah terinstall nih. Ini cara mengecek apakah sudah terinstall atau belum tadi. Nah, kemudian secara default SSH itu adalah portnya 22. Kita coba langsung saja masukkan IP address-nya tadi. Ini dari Windows ya. Ini putih di dalam Windows. Kita mau remote ke dalam Ubuntu server tadi. Ubuntu servernya kita cek dulu IP-nya lagi. 4358. 43.58. Portnya secara default 22, kecuali kita nanti ganti port SSH-nya tadi. Nanti kita coba ganti port SSH-nya. Sekarang secara default dulu, ini SSH otomatis 192.168.43.58. Nah, SSH itu dia ada enkripsinya. Karena di dalam medianya tadi, media koneksinya tadi itu dia diacak, bukan plain text. Yang tadi saya jelaskan bahwa misalkan tadi kita input if config ataupun kita input user dan password, di dalam koneksi tadi itu diacak. Nah, ini ada namanya key-nya tadi. Key-nya tadi dari server itu ketika sudah terinstall dia ada generate key-nya. Nah, ini ketika pertama kali dia akan mau meremote, dia memberikan public key-nya tadi ke dalam client, ke dalam si Windows. Ini di accept. Kalau tadi nggak di accept, nggak bisa remote tadi. Nah, ini masukkan username, passwordnya, password rahasia. Nah, ini sekarang saya sudah melakukan remote. Jadi kita sudah remote, kita bisa ping tadi ping Google, kemudian kita mau cek nih tadi IP address-nya. Bukan ini IP address tadi ya, ifs nv0s3 inet DHCP tadi. Jelas ya? Jelas. Nah, misalkan yes, kita mau ganti portnya. Secara default port tadi SSH berapa? 22. Kita mau ganti nano. Saya clear dulu. nano/etc SSH SSHD tab saja, nanti dia langsung underscore strip SSHD underscore config, enter. Nah, di sini ada portnya sini nih, 22. Misalnya kita mau ganti portnya dari 22 menjadi 02, nggak apa-apa. Kita simpan ctrlx y, kemudian enter. Kemudian setelah diganti kita harus lakukan restart service-nya. Kita mau restart service dari sini bisa, nanti setelah di restart service koneksinya akan hilang sepertinya, karena portnya kan udah ganti. Sekarang masih 22 nih sekarang, sebelum kita lakukan restart service /etc/init.d SSH. Kalau kita mau restart interface networking, kalau tadi mau restart IP address ya. Nah, ini untuk restart SSH tinggal SSH spasi restart, enter. Nah, ini sudah terganti. Ini karena tadi dia masih connect saja. Sekarang kita coba tes koneksi. Kita mau tes apakah benar tadi portnya adalah
22 atau 2202 ya tadi ya. Dan 22 IP-nya tadi, IP-nya berapa ya? 58. Portnya 22 open. Nah, ini network error connection refuse. Kenapa refuse? Karena portnya tadi salah kita. Harusnya 2202. Karena udah saya ganti tadi portnya. Karena biar lebih aman kita ganti portnya. Kalau mau mengganti port lebih baik di atas 1000 tadi. Karena kalau di bawah 1000 portnya sudah ter-reserve oleh semua aplikasi. Nah, ini nggak bisa. Kenapa refuse? Karena tadi dia mau masuk ke port 22, ternyata port 22-nya ditutup. Jadi dia nggak bisa masuk. Nggak bisa melakukan remote ke sistem operasi tadi. Karena port 22-nya nggak open, close. Sekarang kita coba 4358 ya. Ganti 2202. Nah, ketika tadi 2202 sama kayak tadi, dia akan memberikan public key-nya lagi. Ini accept, kita masukkan username-nya, password-nya rahasia. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk lagi ke remote tadi. Jadi kalau di putih ini, misalnya kita mau ada script, kita bisa klik kanan paste di sini bisa. Jadi misalkan dari notepad sini, misalnya tadi kita mau kayak ada gini, sini ada apt min-get update. Dari sini kita bisa copy. Nah, kalau di sini kita bisa paste, enaknya di putih begitu. Paste. Klik kanan itu udah langsung paste. Klik kanan dia akan melakukan paste. Jadi script tadi misalkan di kalian mau ngecek di internet, nah scriptnya enak, tinggal di copy, kemudian tinggal klik kanan dia akan paste sendiri. Kira-kira untuk SSH jelas? Jelas ya?